Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya ucapkan selamat bergabung di kelas Bahasa Inggris online untuk kelas 9. Untuk materi yang pertama ini, we are going to study about procedure tag. Baik, apa saja yang akan kita pelajari tentang procedure tag? Mari kita mulai pelajaran hari ini. Let's go. Tentunya yang pertama, we have to determine the purpose of learning objective. Jadi kita pelajari, kita ketahui tujuan pembelajarannya dulu apa. Baik, inilah tujuan pembelajaran kalian. Jadi, after learning this chapter, it is hoped that you can. Jadi diharapkan kalian bisa satu. Ya, yang pertama adalah kalian bisa membandingkan fungsi sosial, itu tujuannya. Tujuan tag, struktur tagnya apa, unsur kebahasaannya apa aja dari beberapa tag procedure. Ada berapa? Memang lebih dari satu jenisnya. Baik lisan dan tertulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan dan minuman dan manual. Kata kuncinya adalah resep sama manual, atau bahasa Inggrisnya nanti recipe, ini manual. Yang kedua, di keterampilannya tadi itu pengetahuan. Keterampilannya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tag, dan unsur kebahasaan tag prosedur, lesan dan tertulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk, sekali lagi, resep dan manual atau recipe and manual. Okay, let's continue. Ya, apa yang akan kita pelajari? What will we learn? Ya, inilah anak-anak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah we will learn about the definitions of procedure tag. Kita akan belajar tentang pengertian procedure tag. Yang kedua adalah kinds of procedure tag, mempelajari jenis-jenis teks prosedur. Yang ketiga adalah generic structure of procedure tag dan the purpose atau tujuannya. Jadi mengetahui susunan tagnya dan tujuannya apa. Kemudian language features of procedure tag. Kira-kira unsur bahasa atau unsur kebahasaan apa saja yang harus kita ketahui dan kita pahami. Maka kita sebut language features of procedure tag. Dan untuk lebih memahami teks prosedur atau procedure tag, nanti akan ada examples of procedure tag. Let's discuss one by one from definition of procedure tag until the example of procedure tag. Okay, definitions and kinds of procedure tag. Kita mulai dari definition dulu ya. Procedure tag is a tag which explain how to make something like food or drink. Teks prosedur adalah sebuah tag yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu seperti makanan dan minuman. Itu definisi pertama. Disebut apa tag itu? Ini. Ya, tag semacam itu kita sebut recipe atau resep ya. Yang kedua, procedure tag is a tag that explains how to use or operate something, like how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax, or washing machine. Jadi sebuah tag yang menjelaskan cara menggunakan atau mengoperasikan, menjalankan alat-alat ya, seperti ada video, komputer, sampai mesin cuci. Kita sebut apa itu? Ya, teks semacam itu kita sebut manual. Manual artinya mengoperasikan alat, recipe artinya
cara membuat makanan atau minuman. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kita pelajari tentang generic structure of procedure text. Tadi ada dua kan, ada recipe, ada manual. Apakah ada perbedaan? Let's see together. Recipe. Ya. Di sini adalah yang pertama goal atau title of recipe. Jadi letaknya di judulnya ya. Jadi goal itu artinya tujuan. Ingredient, tentu saja karena kita akan membuat sesuai resep maka ada material needed atau bumbu-bumbunya atau bahan-bahannya apa aja. Yang ketiga, cara membuatnya kita sebut steps, yaitu step to make food or drink. Kita lanjutkan yang kedua, tadi kita sebut manual. Bagaimana generic structure-nya? Ternyata hanya ada dua, ada goal sama step. Oke, nah kita lanjutkan supaya kalian understand better. Okay. Purpose of procedure text. Apakah ada perbedaan? Let's see together. Ya, untuk resipi tujuannya adalah to explain the step how to make. It can be food or drink. Bagaimana dengan manual? The manual tujuannya adalah to explain the step how to use or to operate. Oke, kiranya jelas ya. Now let's see the language features of procedure text. Unsur kebahasaan apa saja yang harus kalian ketahui dan kalian pahami, kalian kuasai. Oke, yang pertama adalah ada yang kita sebut the sequence and the verb. Kata keterangan yang menunjukkan urut-urutan. Jadi to describe the order, urutan of two or more action. Satu atau lebih dari dua atau lebih dari dua ya, two or more action. Jadi misalkan ditandai dengan first, second, third. Yang kalau sudah terakhir langkahnya kita sebut finally. Saya ulangi, first, second, third, finally. Kemudian yang kedua ada imperative sentence atau command, itu disebut kalimat perintah. Contoh, put the noodles on. Taruh mie tersebut di mana. Cut the onion. Potonglah bawang putih. Itu kemudian wash the tomatoes. Cucilah tomat tersebut. Jadi kata kuncinya adalah untuk imperatif adalah kata kerja terletak di depan sendiri ya. Ini verb 1. Verb 1, verb 1. Berikutnya adalah ada yang kita sebut dengan adverbs using adverbial of time. Jadi keterangan waktu ya. Kita kasih contoh di sini for 5 minutes, for 2 hours, etc. Pokoknya waktu, bisa menit, bisa jam. Oke, berikutnya ada yang kita sebut action verb. Kata kerja action verb. Apa kata kerja action verb? Itu adalah sebuah kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang, atau a verb which expressed an action done by someone. Misalkan make, take, boil, cook, fry, and put. Buatlah, ambillah, rebuslah, masaklah, tancapkan, taruhlah. Seperti tadi ya, komen dengan komen tadi ya itu. Yang terakhir disimpulkan karena tadi menggunakan verb 1 semua, maka kita menggunakan tensesnya adalah simple present. Jelas anak-anak, unsur bahasa apa yang harus kalian kuasai? Ada 5 ya, sequential verb, ada imperatif, ada adverbial of time, kemudian action verb, dan simple present. Selanjutnya apa yang kita akan pelajari? Let's see. Oh, we will learn or we will study about the example of recipe. Jadi yang okay, let's continue. Now let's see the examples of procedure text. For the first example,
we will learn or study the examples of recipe. Tadi sudah kita pelajari bahwa recipe itu katanya adalah to explain how to make something. It can be food or drink. In the example, you are given examples of how to make something. Jadi pada contoh ini kalian diberi contoh cara membuat sesuatu. Di sini ada judul How to make an omelet. Bagaimana cara membuat telur dadar. Yang pertama, tadi ini disebut apa? Title atau goal, oke? Kemudian yang kedua ada ingredient. Ya, ini adalah jenis instruksinya adalah ingredient. Bumbu-bumbunya apa? Eggs, jumlahnya 2 eggs, onions, garlic. Jadi ada bawang merah, bawang putih, chili. If you like spicy, jika pengen pedas-pedas ya. Cabai, salt, garam, vegetables, oil, minyak, sayur. Yang ketiga, steps. Jadi cara atau langkah-langkahnya apa aja ya. Jadi ada first, second, third, then akhirnya ada finally. Kita sebut apa? At the sequence verb, kata-kata urutan. Urutan pertama first. Ini ada cut. Berarti ini kita sebut apa? Ini kita sebut perintah ya, imperatif. Imperatif atau perintah, ada disebut juga action verb. Cut into pieces of the garlic. Jadi potong bawang putih menjadi potongan kecil mungkin, onions dan chili. Second, break the egg. Cakan telur dan taruh di mangkok. Third, ketiga, put the garlic, onion, chili, and salt into the bowl. Tadi bumbu-bumbunya kita taruh di mangkok. Then mix them gradually. Jadi dicampur ya. Kemudian the next step, heat a frying pan, panaskan penggorengan atau wajan. After that, pour the dough into the frying pan. Wait until it looks yellowish. Jadi suruh menuangkan tadi adonannya atau bumbu tadi ke dalam panci dan tunggu sampai kelihatan kekuning-kuningan, yellowish. Next, lift using spatula and put it in a plate. Kalau sudah matang, angkat telur dadar tadi menggunakan sotil ya, spatula, dan taruh di piring. Finally, akhirnya omelet is ready to serve. Kata kuncinya adalah finally, sudah berakhir langkah terakhirnya. Ya, ini bukan langkah nih, langkahnya terakhir ini. Sudah siap ya, disajikan. Oke, saya akan ngasih pertanyaan pemahaman. I will give you some question to check your understanding. Pertanyaan pertama, what is the purpose of the tag? Ya apa? Kita lihat di atas sendiri ya. Ready to tell us how to make an omelet. Jelas di sini. Yang kedua, what should we do after we heat frying pan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita memanaskan wajan? Kita lihat ada kata memanaskan wajan. Frying, heat the frying pan. Langkah berikutnya ini. Pasti ini jawabannya. Kita lihat di sini. Maka jawabannya adalah kita cek. Okay, you are right. Pour the dough into the frying pan. Ya, wait until it look like yellowish. Ini kan pas pour the dough into the frying. And wait until it look yellowish. Ya, apakah masih ada? Oh enggak, kita lihatkan contoh berikutnya yaitu manual. Manual tadi ada kata kuncinya adalah how to use, how to operate. Dan judul withdrawing cash with an ATM, mengambil uang dengan kartu ATM. Ini nggak ada bahannya, nggak ada ingredient, langsung start. Read the direction, baca perintah berikut. First, sama second, ya kan? First, put the card into the slot. Apa? Ya, taruhlah, letakkan kartu ATM itu ke dalam slot atau ada lubang kecil gitu ya. Second, dial your personal identification number. Tekan, bisa ya tekan atau nomor PIN Anda. Masukkan nomor PIN Anda bisa. When the choices appear, select withdrawal.
from checking. Kalau pilihan sudah muncul, tinggal pilih bentuk penarikannya. The next step, enter the amounts of money that you want to withdraw. Jadi tinggal memasukkan jumlah, menulis atau ngetik gitu ya, jumlah uang yang ingin diambil. Next, when your money appears, take it. Kalau uang sudah muncul, biasanya muncul, ambil saja, ambil uang itu. When the machine asks if you have finished, press yes. Kalau mesinnya tanya, apakah kamu sudah selesai, tekan aja yes. Then take out the receipt and take your card. Akan muncul receipt atau kertas kecil ya, catatan dari mesin ATM, ambil saja kartu itu dan take your card. Ambil kartu ATM Anda. Oke, sekarang pertanyaannya, what is the tag written to? Apa tujuan tag itu? Atau kalau diartikan untuk apa tag itu ditulis? Atau sama dengan what is the purpose of the tag? Tadi jawabannya sama, lihat di atas itu. Nah, gimana jawabannya? To explain the step how to withdraw money with an ATM card. Kata kuncinya, kalau ini ada ing diganti, hilang ing-nya menjadi how to, jadi menjadi how to withdraw, untuk menjelaskan langkah untuk menarik uang di mesin. Atau bisa dijawab dengan ini, or to explain the step how to use ATM card to withdraw money, menjelaskan langkah untuk menggunakan kartu ATM untuk mengambil uang. Baik anak-anak, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan pertama ini. That's my explanation for our first meeting about brochure tag, either recipe or manual. I hope you understand my explanation. I think that's all. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.